Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9 PTBE. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nuclear reactor types atau kita sebut dengan tipe dari reaktor nuklir. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Friesa Putri Dwi Rahmadinis dengan NIM 10132023. Kemudian yang selanjutnya ada Neza Armayevira dengan NIM 10132089. Kemudian yang selanjutnya adalah Muhammad Akilah Atreza Putra dengan NIM 101320 100. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Anas Azumar Rahman dengan NIM 101320 114. Dan yang selanjutnya adalah jenis reaktor nuklir. Nah, sebelum masuk ke jenisnya reaktor nuklir sendiri adalah sumber panas yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, dan mekanisme kerjanya itu mirip dengan tungku dalam generator uap. Dan sistem reaktor nuklir ini terdiri dari 3 komponen penting, yaitu yang pertama ada fuel elements atau biasa kita sebut dengan elemen bahan bakar. Biasanya itu dalam bentuk batang tipis. Dan yang kedua itu ada moderator atau tabung yang bertujuan untuk memperlambat energi neutron dari sebuah reaktor nuklir yang diproduksi selama proses fisi nuklir oleh elemen bahan bakar. Serta sistem moderator memiliki kemampuan untuk memperlambat dan moderasi kecepatan dari neutron berenergi tekanan tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada control rods atau batang pengontrol, yaitu memperoleh energi output yang stabil dari si reaktor nuklir tadi. Kemudian yang pertama itu ada berpendingin gas moderasi grafit. Yang pertama itu ada reaktor berpendingin gas dasar atau biasa disebut Magnox. Reaktor Magnox dinamai berdasarkan dari magnesium yang digunakan untuk membungkus bahan bakar, yaitu si logam uranium alami. Kemudian yang selanjutnya itu ada jenis AGR atau Advanced Gas Cooler Reactor atau berpendingin air berat dan sedang. Nah, bisa dilihat pada gambar itu ada dua bagian, di mana itu adalah sistem dari air berat dan sedang, dan generator uap dan siklurator gas itu ditempatkan di dalam bejana dengan tekanan atau pelindung radiasi beton gabungan. Kemudian yang selanjutnya itu ada jenis reaktor candu atau reaktor air berat bertekanan. Pada reaktor candu itu uranium dioksida yang tidak diperkaya itu disimpan dalam tungku zirconium yang dimasukkan ke dalam tabungan zirconium berbentuk horizontal. Oke, selanjutnya ada reaktor air bertekanan atau PWR. Reaktor ini paling banyak digunakan di dunia. Reaktor ini diperkaya sekitar 3,2% uranium dioksida sebagai bahan bakar dalam kaleng paduan zirconium. Bahan bakar yang telah disusun dalam susunan pin diselingi dengan batang kendali yang dapat digerakkan, ditahan dalam bejana baja tempat air bertekanan tinggi untuk menekan pendidih, kemudian dipompa untuk bertindak sebagai pendingin dan moderator. Nah, air bertekanan tinggi ini kemudian dilewatkan melalui pembangkit uap yang kemudian dibangkitkan uap dengan cara seperti biasa. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya pressurizer. Pressurizer sendiri merupakan vessel yang dipasang pada salah satu saluran pipa panas, keluaran dari reaktor atau hot leg, sebagai pengendali tekanan sistem loop pendingin primer. Nah, selanjutnya ada reaktor air mendidih. Nah, reaktor air mendidih ini digunakan di sekitar 10 negara di seluruh dunia. Reaktor ini dimoderasi dengan cara menghilangkan pembangkit uap dan dengan membiarkan air di dalam sirkuit reaktor mendidih, sehingga mengangkat uap secara langsung untuk pembangkit tenaga listrik. Ini menyebabkan beberapa kontaminasi radioaktif dari sirkuit uap dan turbin, sehingga membutuhkan pelindung dari komponen-komponen selain yang melindungi reaktor. Oke, mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Neza. RBMK Reactor Boiling Light Water Graphite Moderated Reactor atau yang bisa disingkat juga dengan RBMK Reactor adalah sebuah sistem pabrik berpendingin air yang dimoderasi grafit pada kota Obnis, Rusia. Produk Rusia ini juga memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama ada fuel, kemudian pressure tubes, ada refueling, kemudian ada graphite moderator, ada control rods, dan juga ada coolant. Selanjutnya,
ada diagram air NG Candu dan fitur-fitur barunya. Yang pertama adalah sistem pendingin reaktor air ringan, bukan air berat. Kemudian penggunaan bahan bakar uranium oksida yang sedikit diperkaya dalam bentuk bundle daripada bahan bakar uranium alami. Kemudian ada desain inti reaktor kompak, ukuran inti dikurangi setengahnya untuk ukuran daya yang sama. Kemudian ada masa pakai bahan bakar lebih lama dengan pengurangan volume bahan bakar iradiasi. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan efisiensi termal melalui turbin uap bertekanan tinggi. Oke, selanjutnya ada desain prototype, di mana desain ini sedang dipertimbangkan untuk jangka panjang, dan desain ini memiliki fleksibilitas dengan daya saing ekonomis, karena didasarkan pada konsep small LWR dengan keamanan yang terpasang. Nah, contoh dari desain ini ada PBMR atau Pebble Bed Modular Reactor, dan reaktor ini memiliki 5 elemen, di mana elemennya berupa bahan bakar kerikil berdiameter 6 mm dari grafit yang mengandung bola kecil uranium dioksida. Lalu reaktor terdiri dari bejana tekanan baja vertikal berdiameter 6 meter dan tinggi sekitar 20 meter. Helium yang digunakan sebagai pendingin dan mentransfer panas ke turbin gas dan generator siklus tertutup. Saat terisi penuh, pengisian ulang bahan bakar dilakukan secara online. Dan PBMR ini memiliki fitur keselamatan pasif yang melekat yang tidak memerlukan intervensi operator. Oke, selanjutnya ada reaktor cepat berpendingin natrium, di mana jenis reaktor ini menentukan inti dengan konsentrasi fisil tinggi, biasanya sekitar 20%, dan terbuat dari plutonium. Untuk membuatnya berkembang biak, inti aktif dikelilingi oleh material sebagian besar U238, sisa dari proses pengayaan reaktor termal. Materi ini disebut sebagai fertil karena berubah menjadi bahan bakar fisil saat diradiasi selama pengoperasian reaktor. Nah, keberhasilan dari reaktor cepat ini memiliki daya tarik yang cukup besar pada prinsipnya, karena reaktor cepat ini berpotensi untuk meningkatkan energi yang tersedia dari jumlah uranium tertentu, dan reaktor cepat ini dapat memanfaatkan cadangan uranium yang ada. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.